Oke teman-teman, ini sekarang kita ada di bagian greenhouse untuk perbanyakan, terutama pembibitan dari semai biji ya Mas? Semai biji. Nanti bakal dijelasin mulai dari penyemaian, sampai proses ada apa aja, dan perlakuannya kayak gimana. Monggo Mas, saya mendengarkan ini. Awal mula kan tadi dari proses pengkawinan. Dari proses pengkawinan, setelah pengkawinan biasanya setelah 1 atau 2 minggu dia bakal berbentuk seperti ini. Oh, seed potnya ini. Seed potnya kecil. Masih kecil. Dia belum mateng gitu ya, Belum berarti. mateng. Nah, nanti setelah sekitar 2 bulan dia mulai mencoklat. Oh, tanda-tanda dia menjadi tua. Menjadi tua. Nah, biasanya nanti terus pecah dia. Tapi sebelum pecah kadang kita ambil salah satu yang paling atas, yang paling lama tumbuhnya. Oh, jadi dia tuanya itu dari pucuk malahan? Dari bawah. Oh. Cuma sebelum kita panen kan kita lihat yang paling lambat. Kita lihat paling lambat, dalamnya kalau misal seed pod di dalam itu udah coklat, berarti udah siap panen. Jadi nggak usah nunggu ini pecah. Nanti kalau pecah malah susah ambilnya ya. Semebar sampai mana-mana. Semebar guys, sampai mana-mana. Nah, oke. Ini contoh yang sudah kita semai seperti ini. Nah, segini kalau semebar kan lumayan. Ini yang mana bijinya nggak kelihatan? Yang ini. Oh. Rambut ini. Oh ya. Nah, ini. Tengah ini embrionya. Kukira tuh ini apa sih, kayak serabut kelapa gitu loh Mas. Ternyata ini bijinya. Nah, itu bijinya. Pantes dia siapa, jadi kena angin gitu langsung kemana-mana ya. Oh alah, ternyata ini biji Nepenthes seperti ini. Jadi bentuknya kayak gini, kayak serabut kelapa. Dan ini tuh kalau satuannya tuh panjang-panjang kayak gini. Dan itu tengahnya tuh bijinya atau embrionya. Oke, lanjut. Nanti setelah nemplek Mas nih tanganku ini sekitar 2 minggu atau kadang ada yang lebih juga, kan tergantung tingkat kesuburannya juga. Sama kalau pas juga. disemai itu medianya pakai apa Mas? Untuk penyemaian kami medianya seperti ini, Pak. Kita pakai sphagnum moss campur perlit. Oh, jadi tetap sphagnum moss campur perlit. Aduh, tak demok nih, nemplek mana. Apa Mas? Tapi lebih banyak sphagnum mossnya ya? Lebih banyak sphagnum mossnya. Nah, nanti ini contoh ketika sudah sprout. Sprout itu maksudnya udah mulai pecah dan udah mulai tunas. Tuh kecil-kecil. Lucu banget tuh. Dia kecilnya tuh udah kantong-kantong gini ya bentuknya ya. Udah kelihatan kantongnya. Malah belum ada daunnya. Nih. Ini juga. Lucu banget. Terus nunggu sampai kapan dia apakah dipindah satu-satu atau gimana Mas? Nah, ketika masih sedikit-sedikit gini, masih didiamkan dulu Mbak. Masih didiamkan sampai dia berukuran sekitar segini. Oh, segini lumayan gede ya. Dipindah ke kayak pot satu-satu. Ke tray itu. Oh ya, ke tray yang kayak tadi itu ya. Kayak yang situ. Oh, itu ada contohnya. Oke. Ke tray seperti kalau ini medianya masih sama? Masih sama selama dia masa sprout sampai segini masih sama. Nanti akan berubah media ketika dia sudah dipindah ke tray tumbuh. Tray tumbuh itu sphagnum moss di bawah. Terus dikasih topping kumis halus. Oh. Contoh yang tray itu ada di sana. Nah, setelah di tray itu terus dia dipotin kecil-kecil kayak gini ya Mas? Setelah dia mencapai ukuran segini, baru dipindah ke pot satu-satu. Kalau media dari pot ini? Sama sih Mbak, sama kayak itu nanti. Oh, jadi bawahnya sphagnum perlit, atasnya kumis. Pada akhirnya dia akan keluar kayak gini sphagnum mossnya. Nah, ketika udah beranjak gede lagi, kita pindah lagi ke sini. Jadi sesuai ukurannya di potnya apa namanya? Ganti pot lebih besar, ukuran lebih besar seperti itu. Kecil-kecil udah berkantong. Lucu banget. Ini bisa diminum ya karena dia masih nantep wes. Pengalaman saya sekarang udah pengalaman. Oke. Kapan Nepenthes ini udah siap jual itu ketika dia ukuran segimana Mas? Sebenarnya kalau untuk hybrid biasa segini udah siap jual. Ukuran segini, ukuran mulai pot sekitar 7-8 cm udah siap jual.
Tapi kalau ketika kita itu adalah hybrid premium dengan indukan yang mungkin dengan harga yang lumayan mahal gitu, kita pilihin dulu sampai ada yang kualitas bagus, itu baru yang kita jual. oh jadi benar-benar diseleksi. Itu pun yang kita jual anaknya. Oh iya ya, Anaknya yang induk terbagus tetap di sini. iya ya, itu untuk Gitu. menjaga agar di sini tuh tetap ada induk yang Tetap keren-keren. Oke, penjelasannya menarik banget tentang perbanyakan Nepenthes dari biji. Nanti kita juga akan bahas perbanyakan via kultur. Lanjut aja, langsung. Mas? Ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita bakal belajar mengenai perbanyakan Nepenthes via kultur jaringan. Mari Mas dijelaskan Mas. Kita masuk ke ruang laboratoriumnya. Kita harus pakai jas lab kayak gini ya kalau mau masuk ke ruang laboratorium karena kultur itu steril ya Mas. Iya, steril. Oke. Jadi kami di sini perbanyakan menggunakan 2 laminar airflow. Oh, untuk itu ya. mempercepat produksi ya, pemainnya 2 yang garap. Yang garap 2. Biar dapat banyak. Ini contohnya laminar airflow yang kami gunakan. Nah, ini isinya gini. Oh, kayak Ini gitu. kebetulan sedang persiapan untuk perbanyakan anggrek melalui biji juga. Oh, itu biji anggreknya. Biji anggreknya. Oke, nanti ditanam di botol-botol itu ya. Nah, jadi kalau kita persiapan sterilisasi untuk laminar ini biasanya kita hidupkan lampu UV-nya selama kurang lebih 2 jam. Oh, lama Kurang juga lebih ya. 2 jam. Nanti setelah 2 jam kita buka laminarnya, kita hidupkan blower. Biarkan mesin ini berjalan sekitar setengah jam sampai 1 jam. Oke. Gitu. Setelah itu baru Kita main karena di dalam udah benar-benar bersih berarti ya. benar-benar bersih. Jadi pengen nih praktek di sini kan belajar di lab gitu. Terus kita ke ruang inkubasi. Ruang inkubasi. Oh, ini banyak ya Mas yang udah jadi. Alhamdulillah udah banyak, Mbak. Lovelai. Untuk beberapa tanaman karnivora kami ada seperti Drosera. Drosera ini yang Falconeri tadi. Oh, tadi kan iya. hybridnya. Ah, Ini yang spesiesnya. ini spesialnya yang disilangkan ya. Lucu banget. Kira-kira kalau proses mulai dari kalau untuk Nepenthes ini biasanya yang ditanam itu eksplantnya berupa apa, Mas? Explant berupa titik tumbuh biasanya kita. Oh, jadi entah kayak dari tadi itu yang luasnya. habis kita stek, dia keluar mulai titik tumbuh, udah hampir keluar daunnya saat pertama itu kita potong, langsung kita sterilisasi gitu. Nah, itu biasanya kalau satu titik tumbuh itu kira-kira bisa jadi berapa pohon? Itu pertama kan kita tumbuhkan dulu. Nanti setelah tumbuh dia udah mulai berkembang, udah kelihatan beberapa ruas. Nah, dari dalam situ kita subkultur, bisa kita potong-potong lagi. Kayak di stack di dalam tissue culture ini ya. Benar sekali. Ini contohnya yang program awal dari. Oh, ini yang udah dari explant di greenhouse. explant. Nanti kalau udah beberapa gini dipotong-potong lagi. Dipotong-potong lagi. Ini ada Nepenthes adriani. Adriani, lucu banget nih. Spesies asli Indonesia itu. Oh, dari mana Mas ini? Dari Gunung Slamet. Gunung Daerah Slamet. Gunung Slamet. Jawa ya berarti? Jawa. Jawa punya nih. Di Jawa ada banyak nggak Mas Nepenthes itu? Di Jawa itu ada 3 jenis. Oh, 3. Ada Gymnampora, Adrianis, sama Mirabilis Jawa. Oke. Nah, kalau Nepenthes ini kira-kira butuh waktu berapa lama Mas dari mulai pertama kali ambil explant di greenhouse sampai dia siap Cacah aklimatisasi? lagi. Oh, aklimatisasi ya. Kalau aklimatisasi sih aslinya terserah sama kita yang membuat. Dalam artian begini. Nah, ini kan udah lumayan besar. Ya. Bisa kita aklim lagi, langsung diaklim, atau bisa kita cacah lagi. Oh, jadi tergantung mau bikin berapa ya? Mau bikin berapa? Oh, jadi Nggak kalau ada kayak rentan waktu harus segini harus segini, enggak. jadi target aku misalnya mau bikin 1000 1000. botol dulu ya. Itu berarti
gede cocok lagi, cocok lagi, cocok lagi. Nah, kalau berarti pertanyaan diubah dari mulai dia explant sampai dia siap cacah atau siap aklim untuk satu plan. Untuk satu plan sekitar 4 sampai 6 bulan. Oh ya, sebenarnya nggak terlalu lama Nggak ya? terlalu lama, juga tergantung juga sama jenisnya. Tapi kebanyakan kalau di tissue culture itu dia bisa lebih cepat. Iya. Karena kan misalnya kalau di anggrek tuh dia kan bisa sampai bahkan mungkin 2 tahun baru dia bisa subkultur dari botol ke aklim. Kalau dari biji ya. Kalau ini ya cuman ya lumayan ya. Tinggal nanti banyak-banyakan explant dari greenhouse-nya. Terus banyak coba itu bikin explant terus gitu. Itu ada syarat khusus nggak kapan bibit di greenhouse itu bisa dijadikan explant? Misalnya harus yang udah, kalau di stek kan harus yang udah tua dan berkayu. Nah kalau jadi explant tuh harus kayak gitu atau enggak, Mas? Kalau itu sih gini, Pak. Ketika kita mau membuat explant, kita lakukan dulu yang termudah. Yang paling mudah dari mana? Ternyata yang termudah dari cacah titik tumbuh. Nanti mungkin untuk coba-coba atau buat ilmu baru nanti bisa langsung potong, atau nanti mungkin ada yang lebih canggih lagi bisa dari daun, mungkin begitu. Kalau kami selama ini masih titik tumbuh ya. Titik tumbuh aja. Karena itu emang paling aman paling dan aman. Keberhasilannya paling tinggi ya, paling Mas. Tinggi. Oke, kalau untuk yang jenis-jenis lain Nepenthes tuh biasanya dari apanya, Mas, yang di-explant itu? Bisa dari daun, dari rhizome itu kayak umbinya itu. Oh, jadi yang lain itu berrhizome ya, kayak apa? Apa ini tadi? Drosera. Drosera. Kalau Drosera ini? Dia nggak pakai rhizome, tapi kita biasanya nyacahnya kalau Drosera dari daun. Oh, dari daun. Dari daun. Kalau yang dari rhizome ini Venus flytrap. Cakep banget nih, rimbun kayak terarium gitu ya. Kalau udah gini kan udah saatnya ini, Pak. Oh iya. Udah kelihatan penuh banget gini. Untuk di subculture. Di subculture lagi. Penuh banget dan dia benar-benar subur gitu. Kalau ini apa, Mas? Ini kayak rumput kecil-kecil. Drosera juga. Nah, ini yang dari daun, Pak. Oh, jadi dia ya, karena daun kan emang setiap tumbuhan itu punya kemampuan namanya totipotensi. Itu setiap selnya tuh bisa jadi tumbuhan baru. Nah, makanya kalau dari daun dia bisa jadi banyak banget. Jadi banyak banget, itu padahal dari cuma beberapa daun. Ini kalau di subkultur bisa 100 botol kali ya, Mas ya? Bisa itu kalau mau bikin 100 botol. Bisa lebih dari 100 plant loh di dalam sini. Terus apa lagi ini? Oh iya. Nah, awalnya kan gini. Daunnya ditempel-tempelin. Mulai yang putih itu mulai tumbuh. Terus dia lama-lama jadi merimbun Lama-lama banget jadi kayak rimbun. gini. Cakep. Ini tadi di mana, Mas? Ada Venus, ada Nepenthes. Kalau selain karnivora, ada dan anggrek itu ada nggak yang dicoba untuk dikultur di sini? Ini agave. Agave padahal dia tanaman gurun, kering kayak lidah mertua gitu kan bentuknya. Ini agave. Oh, berarti coba-coba yang lain juga ya, Mas? Coba-coba yang lain juga. Ini agave itu termasuk tanaman kering gitu dan dia tuh bener-bener berduri, batang daunnya tebal dan dia ternyata bisa dikultur juga. Keren banget. Ini contohnya. Ini untuk mulai kultur ini sejak kapan, Mas? Sejak awal dari mulai Nepenthes sudah emang tertarik untuk perbanyakan via kultur atau karena mungkin dituntut demand yang terlalu tinggi atau gimana? Dari awal pembukaan sini emang niatnya untuk kultur. Oh gitu. Jadi emang harus entah itu nanti untuk kita kembalikan ke alam untuk konservasi, tujuan konservasi tadi, atau untuk kita jual lagi yang hybrid atau spesies luar itu nanti pasrahkan nanti di depan. Yang penting kita udah niatnya awal bikin kultur tanaman karnivora. Oke, jadi di sini selain dijual, kerennya juga itu bikin untuk konservasi ya, Mas. Jadi kan emang ini tanaman dari hutan yang sekarang banyak banget untuk dirambah atau salah satu target perambahan hutan ya. Makanya ada beberapa tanaman yang di sini diperbanyak via kultur, terus bisa dikembalikan lagi ke alamnya. Keren banget ini, emang nggak cuman mikirin
keuntungan aja, tapi juga mikirin biodiversity, gimana alam itu bisa tetap terjaga keberagamannya ya Mas. Benar sekali Pak. Nah kalau untuk medianya sendiri Mas, ini tuh kan tadi kan kalau di luar medianya perlit, terus ada moss. Nah ini tuh pakai media apa sih Mas kok dia bening dan padat kayak gini? Oh ini pakai agar-agar Pak. Agar-agar? Agar-agar. Ini bisa dimakan dong, saya sendok gitu. Agar-agar dengan tambahan MS dan beberapa hormon. Oh jadi kayak untuk nutrisi, biar dia bisa tumbuh tuh agar-agarnya medianya, ditambahin makanannya. Ada hormon-hormon sama nutrisi. Nah, kalau untuk kan tadi kalau di luar itu dari Nepenthes sendiri ya khususnya itu ada highland, ada lowland. Itu ada nggak perlakuan khusus di kulturnya? Apakah ini tempat untuk inkubator kan? Inkubator khusus highland, inkubator khusus lowland gitu ada nggak Mas? Kalau di sini nggak ada Pak. Oh jadi kita dia sama ratakan di sini. Sama ratakan. Kita kan kalau untuk settingan suhu kita stabil di angka 20. Untuk tanaman highland dan lowland sama aja. Terus untuk intensitas cahaya kita menggunakan lampu ini untuk hidupnya itu seperti kayak matahari terbit dan tenggelam 12 jam. 12 jam. Ini salah satu contohnya tanaman highland yang kami pelihara di sini. Ini adalah Sarracenia, Darlingtonia. Yang kecil-kecil tadi itu ya Mas? Tapi ini yang jenis highland. Oke. Kita tanam di sini juga masih aman. Nah, tapi nanti mungkin untuk penyesuaian dia setelah dari media agar-agar ini ke media yang beneran itu baru yang dibedakan gitu baru atau? Dibedakan nanti tadi proses aklimatisasinya udah beda itu nanti. Oh, jadi kalau yang highland ya ditempatkan di highland. Benar. Pernah nggak Mas, misalnya kalau coba eksperimen, bisa nggak sih yang highland itu kan dia bagus-bagus, tapi kan mungkin sebagian besar orang kan tinggalnya di lowland. Bisa nggak sih pernah nyoba ini nih kan coba aku kultur dan aku biasakan dia di lowland kalau dari highland gitu, kira-kira pernah coba dan hasilnya gimana kalau mungkin pernah coba? Dahulu kala saya pernah. Oh pernah. Kebetulan saya pernah dahulu kala sebelum mengenal tahu apa itu konsep highland dan lowland. Nyoba satu tanaman dari highland dibawa ke lowland, ternyata tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Jadi emang harus ada perlakuan khusus. Jadi emang nggak bisa kalau mungkin beberapa tanaman hias pada umumnya kan mereka pada akhirnya akan beradaptasi. Tapi kalau di anggrek ya, anggrek kayak gitu ya. Anggrek terus dari tanaman dedaunan juga. Tapi kalau untuk karnivor ini memang harus spesifik banget ya tempat tumbuhnya itu. Untuk fase dia mati aja lama Mbak, dari kita turunkan MDPL-nya, kita turunkan ke lowland. Dia nanti mulai dari nggak mau ngantong, daun mengecil, terus nggak subur, nggak sehat, tahu ujungnya busuk. Nah prosesnya itu lama, jadi kayak PHP di PHP, bisa. Ternyata tetap endingnya enggak 6 bulan nggak hidup. Jadi ini benar-benar perlu diperhatikan banget bagi teman-teman yang emang mau pelihara karnivor. Itu harus benar-benar tahu yang dibeli itu highland atau lowland, dan kalaupun highland benar-benar harus punya tempat yang mumpuni untuk tempat tumbuh dia. Benar sekali. Oke, ini keren banget informasinya Mas. Dari mulai tadi garden tour sampai bahas perbanyakan semuanya. Bahkan kita diajak ke labnya yang steril, saya pakai baju kayak gini. Ini namanya Just Lab ya teman-teman. Ini sangat banyak banget ilmu yang didapetin untuk saya sendiri, dan untuk pasti yang nonton video ini juga banyak banget. Karena jujur masih banyak banget pasti orang-orang yang ngeblank. Ini kok ada yang jual ini tapi saya pengen beli loh. Gimana caranya? Atau saya beli loh kok mati, kok nggak keluar kantongnya, kayak gitu. Pasti banyak banget problem kayak gitu, dan ini tuh benar-benar banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kunjungan kita kali ini ya Mas. Jadi dari Nusaplan, terima kasih banget. Kami juga terima kasih banget. Oke Mas, makasih banget ini dari tim Mitra Andaru ini udah ngizinin Nusaplan. Belajar banyak banget nih di sini. Kira-kira ada pesan apa gitu untuk teman-teman pecinta karnivor?
Kalau dari kami sih yang penting itu Mbak, ini loh kayak yang ini kita lestarikan bersama tanaman asli Indonesia, jangan sampai itu punah. Tuh, biodiversity tuh harus tetap dijaga ya teman-teman. Jangan cuman mikirin duit, tapi kita juga harus menjaga keberagaman dari tanaman-tanaman asli Indonesia biar besok generasi selanjutnya masih bisa menikmati. Ya benar Benar kan? sekali. Oke, makasih banget ya Mas. Sama-sama. Teman-teman makasih yang udah nonton video kali ini. Kita jumpa lagi besok di video-video seru selanjutnya.